Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog dengan mantan Kadifkum Polri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat siang Pak Arianto. Selamat siang, Mbak. Pak Selamat siang, Arianto, pemirsa. ya kalau kita lihat tadi sedikit cuplik yang dihadirkan di layar kaca, tadi adalah pernyataan dari AKBP Ridwan Soplanit yang merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Ini bahwa suara tembakan di dalam rumah itu ada 5 kali. Namun apa mungkin ini benar tidak terdengar dengan rumah di sebelahnya? Padahal kita lihat rumah dari AKBP Ridwan Soplanit dan juga Ferry Sambo, rumah dinas ini bersebelahan ini dan tidak kedap suara. Apakah mungkin bisa ditanggapi, Pak Arianto? Kalau secara normal kelihatannya tembakan itu pasti kedengaran ya, walaupun suaranya tidak keras. Cuman kadang-kadang kalau seperti kemarin keterangannya Pak Seno Soekarto itu, tembakan seperti itu disangkanya bunyi petasan gitu. Jadi nggak bisa membedakan antara suara tembakan dengan bunyi petasan. Tapi kalau seandainya rumah di sebelah itu ya, ada suara pistol itu pasti kedengaran. Pasti terdengar, walaupun tidak sekeras seperti kalau kita dalam satu ruangan. Pasti terdengar Saya walaupun kira tidak begitu itu, Mbak. sekeras aslinya begitu ya Pak. Nah kalau Ya, misalnya tadi kalau di menarik dalam sekali, ruangan keras Pak sekali. Arianto tadi bilang bahwa ada yang mengira itu adalah suara petasan. Apa mungkin seorang perwira kepolisian begitu ya, anggota polisi itu tidak bisa melihat ataupun mendengar dengan jelas apakah itu suara tembakan ataupun malah suara petasan? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau suara tembakan dengan suara petasan itu kalau di luar ruangan ya, itu mungkin bisa sukar untuk dibedakan, Mbak. Tetapi kalau kita di dalam satu ruangan yang sama, itu jelas bisa dibedakan. Senjata itu bisa dibedakan antara senjata panjang atau pendek, bahkan revolver dengan golf juga mungkin bisa suaranya berbeda. Tetapi kalau sudah di antar ruangan ya, itu jadi karena suaranya itu kan udah berkurang gitu ya, sehingga keras dan kurangnya itu kan nggak bisa dibedakan. Jadi dalam kondisi yang normal, orang kalau dalam kondisi yang normal itu di dalam satu komplek gitu ya, dengan suara dor gitu, saya pun kadang-kadang di komplek saya di rumah ini kadang-kadang mengira itu bukan tembakan kalau kejadiannya tuh pas siang-siang ataupun petang atau malam hari, tapi tidak malam banget gitu, di mana orang umum malah melakukan apa bunyi-bunyi petasan itu, jadi kadang-kadang agak tersaru antara bunyi itu. Kan waktu itu kejadian kan yang jelas kan tidak diduga-duga bahwa itu pasti ada pembunuhan di situ kan. Itu kan sangat mendadak kejadiannya dan sangat spektakuler kejadiannya gitu. Jadi memang agak susah dibedakan antara bunyi petasan dengan bunyi tembakan kalau tidak satu ruangan. Pak Arianto, apa mungkin ini ada korelasi dengan kesaksian dari Pak Ridwan Soplanit ini yang dia seorang kasat reskrim, kemudian mungkin saja mau menutup-nutupi agar tidak dijadikan sebagai tersangka, begitu akhirnya mengatakan bahwa tidak mendengar suara tembakan. Nah, kalau untuk itu saya nggak tahu ya motivasinya, tapi yang jelas itu sejak pertama kali itu kalau tidak salah itu sudah ini kan apa pejabat reserse yang rumahnya terdekat dengan Pak Sambo ya gitu ya. Dan waktu itu dalam pengusutan selanjutnya kan dia kan seakan-akan kan walaupun dia datang ke TKP, saya lupa ya apakah dia waktu itu juga datang ke situ. Saya ingat saya dia ikut datang ke situ, tapi kemudian tidak dalam menjalankan penyidikan karena ada suatu kejadian perkara, tapi itu karena dia mendatangi ke situ, kata itu rumahnya Pak Sambo, kemudian setelah itu apa yang dikerjakan itu tidak di bawah aturan tugas yang dia mesti kerjakan gitu. Kalau dia mestinya taat ya pada aturan, seandainya dia begitu ada kejadian diajak ke situ dan dia tahu ada kejadian gitu, mestinya dia otomatis langsung perintahkan anggotanya untuk bikin laporan polisi, kemudian mendatangi TKP dan menutup TKP dan sebagainya, melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan prosedur yang ada. Tapi kan kelihatannya itu tidak, karena pada waktu itu yang saya ingat tanggal 8 itu yang mengolah TKP di tempat itu bukan dari Jakarta Selatan, tapi justru dari tim Aminal dan Topos yang di bawah kendali Pak Sambo. Baru hari berikutnya kan dikerjakan oleh tim dari Polres, itu pun setelah TKP pada rusak gitu. Kira-kira jadi keterangan dia itu untuk menerangkan di dalam kesaksian itu tadi, saya tidak bisa menyimpulkan ya apakah dia itu masih khawatir dengan tekanan Pak Sambo atau memang dia tidak mendengar
Tapi itu selama ini kan juga banyak sekali ditampilkan oleh saksi-saksi yang lain gitu. Mhm. Sehingga saksi-saksi yang lain itu patut ditersangkakan gitu, menurut pengamat-pengamat yang lain. Nah, kalau saya pribadi hari ini, setahu saya itu posisi daripada ini Kasat Serse itu memang rumahnya sampingnya dan dia memang yang paling tahu pertama kali, tetapi ketika datang ke TKP itu dia bukan pada tempatnya sebagai pejabat yang mendatangi TKP, tetapi dia datang karena ya sudah ada di bawah pengaruh dalam tanda petik ya, ada Pak Sambo di situ dan dia mengatur-ngatur semuanya sehingga apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan prosedur yang apa yang dilakukan. Saya kira gitu pendapat saya. Pak Haryanto, kalau seandainya tindakan dari Soplanit ini tidak sesuai prosedur, apa artinya ini ada kemungkinan bisa dijerat dengan pasal obstruction of justice berarti? Ya, dia kalau obstruction of justice mungkin tidak ya, tetapi yang jelas dia melanggar kode etik, tidak profesional di dalam melaksanakan tugasnya gitu. Karena kan dia kan belum, artinya tuh belum bertindak apa-apa gitu. Tapi dia tidak berusaha, kan dia nggak ngerti apa-apa yang terjadi itu. Kalau obstruction of justice itu kan ada yang terjadi, kemudian dia berusaha menghilangkan barang bukti atau supaya tidak bisa diproses ataupun mencuci atau merusak dan sebagainya. Itu namanya, dan dia berniat untuk supaya kasus itu tidak terungkap. Nah, pada waktu dia pertama kali dipanggil ke situ kan dia kan nggak ada niat apa-apa kan. Yang dikerjakan oleh dia hanya karena itu atasan datang kemudian dia kerjakan apapun yang ini, dan kemudian baru besoknya kalau nggak salah di Jakarta Selatan itu melakukan tugas penyidikan, dan itu pun masih juga diintervensi oleh Pak Sambo kan waktu itu Tapi ketika datang sebelumnya, Pak, bahwa saksi yang periksa itu kemudian ketika menekan agak keras kepada Baradae terus dicegah, jangan keras-keras kamu ini menyelamatkan membela saya kan gitu. Tapi kalau untuk dikenakan obstruction of justice kayaknya sih enggak ya. Walaupun dia seorang kode pejabat etik, reserse, Pak. Ya. Walaupun Soplanit ini adalah seorang pejabat reserse. Iya. Iya, tapi kan waktu ya apa yang dikerjakan waktu itu ya, dia datang kemudian melihat ke TKP, kemudian dia tidak berusaha bikin laporan polisi. Saya nggak ngerti ya prosesnya karena itu kan kita kan nggak ngerti persis apa informasi yang dikerjakan oleh dia itu. Yang setahu saya kan dulu saya dengar informasi saya, dia adalah orang yang pertama kali tahu di situasi itu, dan kemudian tapi yang mengolah TKP itu adalah dari Paminal karena itu dianggap dulu alasannya itu kan alasan kejadian internal itu antara anggota yang didalilkan oleh Pak Sambo itu. Jadi antara salah pengertian atau apa ada antara ajudan dengan ajudan ini internal sehingga akan ditangani oleh Paminal kan gitu. Baru hari keduanya itulah diserahkan ke Pak Polres dan itu pun kemudian masih diintervensi kan. Jadi gitu kalau bagi saya ya orang mendakwakan kesalahan seseorang itu kepada siapa taruhlah ini seperti ini Kasat Serse. Kita mesti melihat ya dengan objektif apakah dia itu ada niat, kalau untuk pidana ya, apakah dia itu ada niat untuk melakukan obstruction of justice gitu. Dan kemudian apa yang dikerjakan. Ini unsur yang satu niat kan nggak kelihatan. Kemudian apa yang dikerjakan dia belum berbuat apa-apa, dia hanya tidak melakukan tugas sesuai dengan jabatan dia. Kalau ada kejadian dia mestinya itu bikin laporan polisi dan melaporkan dan kemudian bikin surat perintah penyidikan kan gitu, itu mestinya dikerjakan. Nah karena dia tidak melakukan itu, nah itu yang bisa baru kena kode etik. Nah nanti kemudian berat ringannya itu apakah dia pelanggaran di kode etik itu nanti dilihat lagi, dicek kan di dalam sidang kode etik kan. Tapi kalau dia itu ternyata masuk unsur pidana, dia pasti nanti dikenakan pidana juga. Oke. Tapi kalau untuk ukuran saya itu dengan posisi yang selama ini saya ketahui ya, itu peran dia, kemudian kontribusi dia, kemudian sikap dia dalam kasus ini yang dari saya dengar itu ya, nggak tahu kalau itu informasi yang lain ada yang tambahan saya ngerti. Tapi patut bagi saya dia itu mungkin kena kode etik. Tapi tidak kena obstruction of justice. Kode etik apalagi ya, yang kena terlibat dalam
338 atau 340 itu. Oke, Pak Arianto, kita harus Itu tahan kurang lebih dulu gitu. perbincangan kita Jadi, karena kami harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, usai jeda kami, Balsi akan kembali, tetaplah di Breaking News TV One.